Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan Nur Aze Imron YouTube channel. Kali ini saya sedang berada di Wanakula Camp. Membaca, dan berbicara untuk meningkatkan kepahaman menulis, membaca, dan berbicara. Kamu kelas berapa sih? Oh, itu tahu dari siapa itu? Tahu ada di pelajaran sekolah. Oh, gitu. Terus ini pinter. Kamu SD berapa? Oh, Sabak Kulon. Kamu kasih hadiah. Nih. Itu benar, itu lengkap itu. Jarang loh ada anak ditanya literasi apa dia bisa jawab dengan lengkap itu. Nah. Ya. Oke. Bagus itu kalau siswa udah bisa kayak gitu jawabnya. Ya karena apa? Sekarang itu orang nanya, itu sekolahnya bagus tuh, bayarnya aja mahal tuh. Gitu, sekolahnya bagus, favorit. Itu orang-orang yang mempunyai kemampuan untuk melakukan asesmen itu gampang itu. Dia akan datang nanya, nggak kayak gini di random aja. Di random ya nanya, ya pengen ini di kemampuan apa yang ditonjolkan. Dia tanya kemampuan. Jadi jangan kita merasa sekolah saya itu paling hebat. Sekolah itu nanti akan dilihat dari produknya, dari apa? Dari impact, dari output gitu, outcome, impactnya apa gitu ya. Jadi kalau ngomongin sekolah bagus itu ya tanya aja murid-muridnya. Jadi kalau ini sekolahnya bagus nih SD, kamu SD berapa? SD 3 Negeri Kidul paling bagus Pak, bagus sekali, orang gurunya aja S3 semuanya misalnya. Ya S3 semuanya. Ini sampai nih berdiri guru-gurunya S3 semuanya Pak gitu ya. Dilihat aja anak-anaknya, dilihat dari apa, dari tulisan bisa satu itu bisa. Kalau misalnya ada 100 itu ambil aja 16 orang gitu, cukup itu diambil kan 16 orang aja cukup tuh sampelnya, sampel plok ambil 15 orang. Kalau kemampuannya rata-rata sama berarti sekolahnya udah bagus gitu. Kira-kira saya lahir tahun berapa? Kira-kira saya aja nebak umur tahun lahirnya dia nggak tahu, yang dekat. Hah? Gitu. Gitu ya. Ini. Hah? Di Harewasan ya? Di Harewasan dikasih tahu nggak? Hah? Dikasih tahu nggak? Dikasih tahu nggak barusan? Tahun 1974 dikasih tahu nggak? Kasih tahu tahun lahir belakangnya. Sama siapa? Oh, baru nggak disebutin. Oh, denda itu denda. Tapi nggak apa-apa, udah saya kasihan duitnya. Ya, Bapak Ibu, saya itu lahir tahun 74. Saya lahir bulan Maret, 5 Maret 1974. Tapi saya juga nggak yakin betul itu ya, karena kan saya lahir di kampung. Gitu, lahir di kampung, bener 5 Maret bukan lain. Iya, karena orang tua saya di kampung ngedaftarin ya sakahayang, bisa jadi yang nulisnya ke guru sekolahnya. Dan saya tanya ke bener gitu, saya tanggal 5 Maret. Dan kamu mah sebenarnya lahir teh sekitar bulan Desember tahun pas saya banjir. Pas saya banjir sana. Ya sekitar bulan Desember, nah di rapot bulan Maret. Nah, berarti kan ada sesuatu yang tidak valid ya. Tapi apakah itu kemudian oleh saya? Enggak, itu udah menjadi kesepakatan semesta.
Ngerti nggak? Sudah menjadi kesepakatan semesta. Kenapa? Ya nggak mual pati-pati guru SD harita kelas 1 SD 3 Mangunjaya pada Herang Ciamis itu menuliskan angka 5 Maret kalau dia tidak digerahkan, bener nggak? Gitu. Ya maka apa? Maka saya yakini tanggal 5 Maret itu menjadi tanggal kelahiran saya. Gitu. Gitu. Itu udah menjadi tanggal kelahiran saya karena ya mual pati-pati tapak guru bala nuliskan angka 5 bulan tilu 1974. Tapi tahun nama kurang lebih benar. Gitu. Nah, saya lahir di kampung yang listrik itu baru masuk tahun 92. Baru masuk 92 dan jalan baru diaspal sekitar ke kampung saya itu jalan diaspal bukan di beton itu sekitar tahun 95-an lah. 95 baru diaspal. Gitu. Jadi saya lahir di kampung di perbatasan Ciamis sama Cilacap. Maka nama saya Purwanto. Nama saya Purwanto karena di tempat saya itu ada orang Sunda, ada orang Jawa. Gitu. Jadi kalau satu komplek itu ada Sundanya, ada Jawanya. Berbatasan lagi dengan kali sebelahnya udah Sunda semuanya, sebelah sininya Jawa semuanya. Saya lahir dari seorang petani. Ayah saya petani, ibu saya petani. Saya itu lahir mendapat giliran keempat. Saya pertama, kedua, ketiga, keempat saya. Nah, 4 bersaudara, satu saudara saya itu dengan saya itu 2 laki-laki, 2 perempuan. Saya anak bungsu. Saya tidak mengenyam pendidikan TK, PAUD enggak, tapi saya mengalami masa-masa PAUD yang sangat indah. Apa kesukaan saya ketika kecil sebelum masuk SD? Saya itu selalu bermain, diasuh oleh kakak saya yang perempuan 2 itu. Kadang-kadang diajak ke teman-temannya dan saya menikmati masa-masa tahun 80. Saya itu berarti masuk SD kan tahun 80. Berarti saya itu 79, 78, 77 itu adalah masa-masa PAUD saya. Masa-masa saya usia TK dan saya nggak sekolah TK. Saya hanya sekolah ngaji di masjid setiap habis maghrib dan setiap subuh. Nah kemudian itu ngaji itu pun saya lakukan setelah SD. Waktu PAUD ya enggak. PAUD saya karena anak bungsu, saya selalu ngikutin ibu saya kemanapun ibu saya pergi. Ibu saya pergi ke sawah, ikut ke sawah. Ibu saya pergi ke ladang, ikut ke ladang, gitu. Dan itu adalah masa-masa PAUD yang membentuk karakter saya. Sehingga saya sangat dekat dengan ibu saya. Saya sampai usia SD, SMP itu saya masih suka berbaring di pangkuan ibu saya. Kemana-mana pun ibu saya selalu ikut dan saya merasa betul, menikmati betul masa-masa usia PAUD saya itu dibesarkan dekat dengan ibu saya. Dan saya masuk ke SD tahun 80, tamat tahun 86. Masa-masa SD saya itu masa-masa SD di kampung. Saya mengalami masa SD pun masa SD yang menurut saya waktu itu dunia pendidikan, budaya, iklim di sekolah itu luar biasa hebat. SD saya itu ada di kampung. Ada di kampung saya satu kelas cuma 16 orang. 16 siswa satu kelas dan mempunyai guru-guru yang luar biasa. Ada namanya Pak Darto. Pak Darto itu lulusan SPG. Ada namanya Bu En lulusan enggak SPG kalau dia. Kemudian Degung. Saya di sini ingin menggambarkan masa-masa tahun 80 sampai 86 masa-masa SD saya. Jadi di SD saya itu dulu ada guru, ada lokal champion. Kalau Kang Rizal nyebutnya itu ada lokal champion di sekolah saya. Gurunya namanya Pak Darto. Sekolah saya itu luar biasa dulu. Saya itu waktu SD kelas 4, kelas 5, kelas 6, sekolah saya mempunyai sawah dan saya sering digilir oleh guru-guru saya itu, alhamdulillah betul ya. Ya, sering diminta oleh sekolah untuk pergi ke sawah. Kelas ini sekarang giliran kelas 4 ke sawah.
Gila, Ya, asli tadi kan pabrik. itu. Ada sawah 2 kotak dan Dudut. pergi ke sawah jalannya itu sekitar setengah jam. Jauh, bukan di belakang sekolah, bukan. Dudut, Tapi apa? jalan jauh ke Surawaja. Jauh. Dan itu menjadi masa-masa saya di SD yang sangat mengesankan. Kemudian di belakang sekolah ada bangunan impres, di belakang sekolah ada kolam. Kolamnya kolam ikan. Masa-masa SD tahun 80 nih. Nanti akan saya ceritakan bagaimana kondisi SD itu sekarang. Dan nggak tahu apa yang terjadi. Di belakangnya ada kolam, dikasih tempat, dikasih ikan. Kemudian sekolahnya sempurna, ada sumur, ada perpustakaan, ada tempat parkir, ada panggung gitu di dalam kelas, ada kelas terbuka. Kelasnya itu terbuka. Jadi bisa digunakan untuk pagelaran. Di depannya ada panggung, kelasnya terbuka, ada pagelaran. Sekolah di kampung, SD di kampung waktu makan seperti itu. Maka pada 2-3 hari berikutnya anak-anak laki-laki itu ininya pada hitam. Iya, gatel, borok, digarok kayak gitu. Di sini pada kering gitu. Nggak sampai habis, nggak sampai matang itu buah. Dan itu ada di setiap kelas tuh pepaya kuning itu. Nggak tahu pepaya jenis SD di Purwakarta sekarang itu kayak SD saya tahun 80 tuh di Ciamis tuh dulu. Tapi sekarang di Ciamis nggak seperti itu. Gersang bangunannya. Nah, nggak tahu apa yang terjadi. Saya tamat tahun 86 di dekat SD saya hanya ada satu warung namanya warung Mang Mim. Mang Mim ya, Mang Tamim. Ada warung namanya warung Mang Tamim. Jualannya tidak. Semuanya jangan lupa subscribe, like, and comment. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dah.